Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Anzilati Rahmah dengan NIM 2122167 dari lokal PAIE, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Keminangkabauan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 dengan dosen pengampu Bu Suci Agustia Putri MPD. Selamat menonton. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai karakter dalam Keminangkabauan, yang mana terdapat 3 nilai utama, yaitu yang pertama katonan ampe, yang kedua sumbang nan dua baleh, yang ketiga nilai-nilai pendidikan dalam petata petitih Minangkabau. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah katonan ampe. Bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya tentu sudah tidak asing lagi dengan katonan ampe. Namun, apakah diri kita masing-masing telah mengamalkan katonan ampe ini dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan katonan ampe. Katonan ampe adalah aturan yang mengikat bagi putra-putri Minangkabau dalam berkomunikasi dan mengungkapkan pemikirannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin ia mengamalkan katonan ampe ini dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin bernilailah keberadatannya. Dan jika ia tidak terlalu mengamalkan katonan ampe ini atau bahkan meninggalkan katonan ampe ini, maka dia akan dipandang buruk atau nilai keberadatannya akan buruk. Sesuai namanya, katonan ampe yang artinya kata yang empat, ada 4 macam kata. Yang pertama, kato mendaki, yang artinya kata mendaki. Yang kedua, kato manurun, artinya kata menurun. Yang ketiga, kato malereng, artinya kata melereng. Yang keempat, kato mendata, yang artinya kata mendatar. Pertama, kato mendaki, artinya kata mendaki, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang yang status sosialnya lebih rendah dari lawan bicaranya. Contohnya, komunikasi antara orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, dari anak buah kepada bosnya, dari anak kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kato manurun, artinya kata menurun, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang yang status sosialnya lebih tinggi dari lawan bicaranya. Contohnya, komunikasi antara orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Seperti orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, bos kepada anak buahnya, mama kepada kemenakan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kato malereng, artinya kata melereng, yaitu bahasa yang digunakan kepada orang yang statusnya sama, namun agak gamblang jika kita mengungkapkan bahasa secara terus terang. Contohnya dalam kekerabatan antara ipar dengan besan, atau mertua dan menantu, dan sebagainya. Yang keempat, kato mandata, artinya kata mendata, yaitu bahasa yang digunakan kepada orang yang statusnya sama, seperti teman akrab, yaitu komunikasi antara kita dengan teman gitu. Setelah pembahasan kita tentang
kata nan ampe tadi, maka akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sumbang nan dua bale. Sumbang nan dua bale adalah kode etik dalam kebudayaan Minangkabau yang mengatur bagaimana seorang perempuan Minang bersikap di depan umum. Tujuannya agar menjaga perempuan Minang dalam bersikap ataupun berbuat sesuatu. Sumbang nan dua bale diantaranya adalah ada sumbang bajalan, sumbang mancalia, sumbang taga, sumbang duduk, dan sumbang lainnya. Maka akan kami ulas dalam video kali ini. Yang pertama, sumbang taga, yaitu etika dalam berdiri. Perempuan Minangkabau dilarang berdiri di depan pintu, di atas tangga naik turun, berdiri dengan laki-laki yang bukan mahram, maka itu adalah pantangan bagi perempuan Minang. Yang kedua, ada sumbang bajalan, yaitu etika dalam berjalan. Perempuan Minangkabau dilarang berjalan sendirian, hendaklah ia ditemani atau minimal berdua, walaupun itu dengan seorang anak kecil. Dan perempuan Minangkabau dilarang berjalan yang menghalangi orang lain untuk berjalan, tidak berjalan dengan tergesa-gesa, dan tidak boleh pula berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi di tempat yang sunyi. Yang ketiga ada sumbang makan, yaitu etika makan. Perempuan Minangkabau dilarang makan sambil tergesa-gesa, makan sambil berdiri, tidak boleh juga mengunyah sambil berjalan, dan ketika ia ingin menambah nasi tidak boleh banyak-banyak, cukup seperti biasanya saja. Yang keempat ada sumbang calia, yaitu etika melihat. Perempuan Minangkabau tidak boleh melihat orang lama-lama atau yang membuat orang risih ketika ia melihat kepadanya, dan tidak boleh melihat barang orang lain. Maka perempuan Minangkabau diisyaratkan harus menundukkan pandangannya, terlebih lagi kepada laki-laki yang bukan mahram untuk ia lihat. Yang kelima ada sumbang pakai, yaitu etika berpakaian. Perempuan Minangkabau hendaklah berpakaian yang longgar, tidak boleh ketat, dan memakai hijab tentunya, karena seperti yang kita ketahui, Minangkabau itu bersandi syarak bersandi kitabullah. Dan pakaiannya itu tidak boleh membentuk lekuk tubuh dan tidak mencuri pandangan orang lain. Dan keenam, sumbang duduk, artinya etika dalam duduk. Perempuan Minangkabau tidak boleh duduk dekat dengan laki-laki yang bukan mahram, dan cara ia duduk haruslah bersimpuh, tidak bersila. Dan ketika ia berboncengan, tidak boleh ia duduk dengan ngangkang, tetapi duduklah dengan cara menyamping agar menjaga pandangan orang lain. Yang ketujuh, sumbang kato, yaitu etika dalam berkata atau etika dalam berbicara. Artinya, jadi perempuan Minangkabau dilarang berbicara tergesa-gesa, menggunakan kata yang lemah lembut, dan tidak boleh berkelakar di depan laki-laki, apalagi yang bukan muhrim. Berbicara yang mudah dapat dipahami, tidak berkata-kata kotor, dan hendaklah ia menjaga perkataannya agar tidak menyinggung orang lain. Yang kedelapan, sumbang bagawa, yaitu etika dalam bergaul. Perempuan Minangkabau dilarang duduk, bercanda, tertawa keras dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang kesembilan, sumbang karajo, yaitu etika dalam bekerja. Perempuan Minangkabau dilarang untuk mengerjakan pekerjaan laki-laki yang mana memberatkannya, seperti memanjat pohon dan lain-lain. Yang kesepuluh, sumbang tanyo, yaitu etika dalam bertanya. Perempuan Minangkabau hendaklah bertanya dengan jelas yang membuat orang paham dan mudah dijawab. Tidak bertanya untuk mencari kesalahan orang lain, lalu mendengarkan dengan baik, dan tidak mengajukan pertanyaan yang menyinggung perasaan orang lain.
Yang ke-11 sembang jawe atau artinya etika dalam menjawab. Perempuan Minangkabau tidak boleh menjawab pertanyaan orang lain dengan cara tergesa-gesa. Hendaklah menjelaskan atau menjawabnya itu dengan jelas, baik, tepat, dan benar. Lalu sembang kurena, yaitu etika dalam tingkah laku. Perempuan Minangkabau hendaklah menunjukkan tingkah laku yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mengata-ngatai orang lain, tidak berbisik di depan orang lain sambil melihatnya yang membuat orang lain tersebut tersinggung, dan tidak boleh menertawakan orang yang jatuh. Baiklah, pembahasan yang terakhir adalah tentang nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Petata Petiti Minangkabau. Petata Petiti Minangkabau adalah salah satu bentuk sastra lisan yang berbentuk puisi yang mengandung ungkapan yang begitu dalam, luas, dan halus, serta mengandung kiasan. Salah satu contoh petata di sini adalah Dima bumi dipijak, di sinan langit dijenjang, yang artinya di mana bumi dipijak, maka di sanalah langit dijunjung. Maksud dari petata ini adalah ia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus pandai beradaptasi dengan lingkungan dimanapun ia berada dan dengan siapapun ia berkomunikasi. Dengan menghargai budaya orang lain, adat orang lain, tapi tidak menghilangkan jati diri aslinya. Lalu petata yang lain, bajalan paliharo kaki, mengecek paliharo lidah. Artinya, berjalan peliharalah kaki dan berbicara peliharalah lidah. Maksudnya adalah hendaklah kita memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Petata dan Petiti Minangkabau diantaranya adalah ada nilai demokratis, nilai religius, dan nilai kebersamaan dan kesamaan. Mungkin sekian dari penampilan saya pada video ini. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf karena saya masih belajar dan sama-sama belajar. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.